Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Januar Renudin dari kelas 12.1. Nah, pada kesempatan kali ini saya bakal menjelaskan tentang bagaimana proses pembuatan dari kerajinan topi ini. Kita bisa lihat sendiri ya. Oke. Jadi buat step pertama cara pembuatan topi ini itu kalian siapkan bahan-bahannya dulu. Bisa kalian lihat di sini. Di sini ada yang pertama ada lem tembak ya. Ini digunakan buat melem bagian-bagian di topi tersebut. Terus ada juga yang ada bulu, tentu saya bulu ayam ya. Karena kalau nggak ada bulu ayam ya dia sebagai perhiasan di samping-sampingnya. Salah satu komponen buat membuat topi. Terus ada juga pita merah. Ini pita merah nih kalian bebas ini pitanya apa aja, tergantung selera kalian. Tapi di sini gue suka merah. Nah berikutnya ada pita yang sparkling emas seperti ini. Nah ini fungsinya buat ya biar kelihatan mewah aja. Ini kalian bisa sesuaikan lah pita-pita ini sesuai selera kalian. Nah berikutnya ada sparkling hiasan apa ya? Ya manik-manik begini. Ini kalian bisa sesuaikan dengan selera kalian juga dan sesuaikan ukurannya. Ada yang ukurannya medium di sini. Ini ukurannya medium, jadi dia nggak kekecilan. Terus ada juga yang lumayan kecil dan biar dia tuh nggak kegedean gitu pas ditempel. Nah di sini juga ada yang namanya tuh busa ati ya. Ini busa ati tebelnya tuh lumayan tipis guys, sekitar 2 mm doang. Kalian bisa beli di sini. Gue belinya yang per lembar gitu. Di sini panjang mungkin sekitar ya setengah meter lah. Ini setengah meter dan yang ada glossy-nya begini kalian bisa cari sendiri di online shop atau TikTok shop di mana aja. Yang jelas kalian bisa bebas pilih ini. Ada yang panjang juga. Jadi gue pilih yang lembaran gitu. Jadi gue beli 2 biar bisa disambung-sambung. Karena ini nggak cukup ya. Terus yang berikutnya ada juga karet. Ini karet biar buat di kepala biar menyesuaikan sama ukuran kepala kalian gitu. Jadi misal yang dipakainya beda-beda orang tuh bisa disesuaikan dengan ukuran kepalanya. Dan yang terakhir adalah gunting. Ini buat menggunting, memotong-motong dari busa ati sama si pitanya ya. Itu aja guys. Oke, sisanya juga ada tambahan lagi itu yaitu jangkar. Ini kalian bisa bebas pilih apa aja. Yang jelas, saya saranin kalian pilih yang spidol putih ya, karena ini kalian nyesuaiin aja nih. Ini gue pilih yang warna hitam. Jadi karena spidol hitam di sini gak nyatu, jadi pakai spidol putih buat penanda buat dipotong-potongnya ya. Nah di sini ada penggaris. Ini bakal kita pakai di step pertama guys. Oke, yang pertama kita masuk ke step pertama. Di sini buat step pertama kita bikin yang ringnya dulu ya. Jadi buat topi itu kan ada ringnya gitu guys. Nah di ringnya itu kita buat ketebalan sekitar 3,5 cm aja ya. Oke guys, di sini udah dapat buat slide pertama itu sekitar 3,5 cm buat lebarnya. Jadi kita langsung potong aja. Nah, step kedua jadi kita dipotong setelah digariskan. Oke guys, ini adalah bentuk buat ini ikatan pertama ya, atau lapisan pertama. Jadi ini berkepala begini ya. Dapat yang pertama, kita buat langsung aja buat yang kedua itu. Nah ini buat yang keduanya guys. Kalau misal kalian pusing ini ribet banget, ini ada cara simpelnya guys. Jadi kalian misal ini kan punya 2 nih. Nah kalian tinggal potong yang ukurannya sama aja guys ya, tinggal kalian beginiin nih, kalian beginiin, terus kalian garisin lagi kayak yang tadi pakai penggaris gitu. Jadi biar cepat aja. Di sini sambil nunggu kita sekarang panasin tembaknya guys, biar nggak harus nunggu lagi ya.
Oke, setelah jadi dua begini, ini kan udah jadi dapat dua guys. Nah ini kan bakal disambung. Ini gunanya dapat dua begini, ini bakal disambung jadi satu guys. Jadi seperti ini ya contohnya. Dia bakal disambung seperti ini ya. Nah, jadi buat menyesuaikan ukuran kepala, di sini saya bikin setengah aja ya. Jadi salah satunya, ini di antara kedua ini saya potong salah satunya itu jadi setengah, biar menyesuaikan aja. Nah ini guys, dapat begini ya. Ini kalian tinggal lem aja guys, lem jadi satu ya. Kebetulan tadi udah kita kasih tahu kalau dipanasin dulu ya buat lem tembaknya. Jadi ketika kalian udah jadi seperti ini, kalian tinggal lem aja. Ini buat proses pengeleman, kalian tiup-tiup aja biar cepat kering. Oh guys, ini sudah kering dan kalian lihat ini bersatu dengan mantap banget. Oke. Jadi ini udah cukup panjang ya buat kalian pakai. Nanti ini udah nyesuaikan sama ukuran kepala juga. Jadi dengan begini, udah keras ya. Dengan begini kalian ini bisa menyesuaikan dengan ukuran kepala kalian. Ini dapat begini. Jadi ntar buat step berikutnya kita hanya perlu melapisi bagian-bagian luar nih. Kebetulan gue di sini bakal pakai namanya pita yang emas tadi buat dikelilingin sama dua ini seperti contoh tadi sebelumnya. Jadi sini kalian terserah mau pakai pita yang selera kalian. Tapi baik lagi di sini gue bakal pakai yang ini aja. Nah ini misal kalian udah menggunakan pita sesuai dengan yang kalian inginkan. Nah di sini kalian hanya perlu menyesuaikan ukuran pita dengan buat kepala tadi ya. Nah di sini guys. Ini terserah kalian mau dipotong langsung atau enggak, tapi buat biar gampang mungkin ini kan gue belinya gulungan ya. Jadi biar gampang tuh dipotong dulu guys. Tapi sebisa mungkin gue motongnya tuh enggak semuanya ya. Jadi ada lebih dikit. Enggak ngepas banget lah. Nah, ini kalau udah kalian potong, langsung aja kalian sesuaikan ukurannya. Ini kalian usahakan di sini guys. Ini jangan terlalu tipis dan jangan terlalu tebel ya. Soalnya ini guna fungsinya tuh buat nempelin tadi manik-manik kalian ke diantara sini gitu. Di sini gue bikin dua pita atas sama bawah. Jadi ketika kalian nempel manik-manik itu nggak kesempitan gitu ya. Langsung aja bakal saya lem guys. Di sini kalian sesuaikan aja ukurannya. Di sini kalian bisa lihat di sini ya buat lapisannya itu setebal apa itu kalian sesuaikan aja. Nih setelah kalian dapat penyesuaian kalian lem aja ya. Lemnya tuh step by step guys. Jadi jaga langsung kalian lem semua sedikit demi sedikit aja ya. Oke guys, ini namanya pita starter ya. Pita pertama, ini setelah kalian dapat langsung kalian teruskan aja guys. Dan tadi kan kalau awalnya kan kita nutup dari bawah. Nah buat setelah udah jadi pita starternya, kita langsung lanjut ke atas ya. Jadi yang dipegang tuh yang atas guys, bukan yang bawah. Ini beware buat teman-teman ya. Kalian harus hati-hati guys karena lem tembak ini lemnya panas guys. Kalau bisa, kalau kena jari itu gak apa-apa guys. Paling melepuh dikit, tapi kalau sampai kena bagian pergelangan tangan itu biasanya sampai robek guys. Jadi kalian harus hati-hati ya. Guys, ini mungkin bakal lama banget, jadi ini langsung kita percepat aja. Ya guys, ini buat lapisan pertama udah jadi. Ini udah buat tempel, udah saya stempel semua di sini. Kalian bisa lihat ya.
Ini udah disesuaikan juga ukurannya. Jadi ntar buat sisanya itu dipotong aja nggak apa-apa, karena kan ini udah kita lem juga. Jadi boleh jadi begini. Setelah kalian potong itu kalian lanjutin di lapisan berikutnya deh, di sisi berikutnya kalian buat sama gitu ya. Ini adalah hasil jadi setelah dipotong. Nah, berikutnya kita harus melakukan hal yang sama ke sisi berikutnya. Jadi guys, udah jadi. Ini seperti ini jadinya hasilnya di dua sisi ya. Jadi kalian bersihkan aja ya. Mungkin kalau udah kalian lem dan juga potong begitu, kalian bersihin aja ini karena bakal banyak beginian. Kayak bakal banyak benang-benang lem gitu. Ini agak risih seperti lihat, tapi nggak apa-apa. Ntar setelah jadi seperti ini, kalian tinggal yang karet tadi nih, yang karet ini kalian tempel di belakangnya gitu. Jadi kalian tempel seperti ini guys. Ini ngomong-ngomong panjangnya sekitar berapa ya? Ini mungkin panjangnya sekitar 10 cm ya segini, kurang lebih 10 cm. Nah, ntar kalian lem aja di belakangnya ya, seperti ini. Ini tadi kan udah dilem ya buat penghubung. Nah, ntar setelah dilem, ntar bagian ujung-ujungnya belum sambungnya begini aja guys. Dia dilem bakal jadi seperti ini guys. Jadi ini bisa menyesuaikan dengan ukuran kepala kalian seperti itu. Di sini saya bakal lem dulu ya. Nah, ini ntar sudah jadi guys, seperti ini ya. Ini kondisi setelah dilem. Nah, kalau udah dilem begini, silahkan kalian coba aja ini pas atau tidak sesuai ukuran kepala kalian. Nah, ini udah mantap banget guys. Ini udah bisa dipakai di kepala ya. Nah, ini gunanya buat apa sih? Apa karet dilem begini? Nah, ini tuh gunanya buat menyesuaikan kepala guys. Soalnya kan kepala tiap orang beda-beda. Maka di sini diajarkan pakai karet. Ini sesuatu metode yang khas buat bikin topi guys. Nah, buat tahap berikutnya setelah jadi seperti ini kalian bisa pilih ya, kalian mau dahulin yang mana. Tapi di sini saya bakal dahulin bikin yang namanya tuh ini guys, yang segitiga buat di kepala, di atasnya gitu, di bagian depan, segitiga depan. Ini kalian harus tahu ya, ini titik seimbangnya di mana. Soalnya ini bakal jadi peran penting banget buat masang si segitiganya itu. Kita langsung aja di sini. Di sini guys, ini adalah kain busa sisa setelah motong yang satu tadi nih, satu ya. Ini pokoknya sisanya ini bisa kalian buat langsung segitiga guys. Ya, kalian lihat di sini. Ini adalah sisa potongannya nih, kelihatan banget ya bekas potongan. Nah, ini kalian potong segitiga besar guys, jadi pojok ke pojok. Ini buat nggak tahu tengah segitiga di mana, kalian tinggal bagi dua aja seperti ini. Ya, bagi dua kalau kalian begini. Kalian press aja biar kelihatan bagian tengahnya. Nah, maka ini adalah bagian tengah dari segitiga. Ini kalian tinggal lipat-lipat aja gimana yang membentuk segitiga. Kayak bikin perahu guys. Oke, setelah jadi seperti ini bisa langsung kalian potong aja ya. Ini asal yang penting ini nyentuh pojok-pojok guys. Ini kalau enggak kalian bisa tendain dulu ya, biar kalau misalnya kalian takut miss, yaitu dengan cara dari garis tengah langsung kalian lurus sesuai pojok sini. Ya, setelah itu buat tandanya kalian bisa tandain sendiri, dan kita langsung potong aja gitu. Ini potong juga buat di sisi keduanya.
Ya, ini dia guys hasilnya segitiganya. Kalian setelah saya dipotong dia bakal jadi seperti ini. Dan ini gunanya buat di atasan topi kalian. Dia bakal jadi begini gitu. Ya. Nah, ntar sisa segitiganya, segitiga kalian bisa potong. Ini semua bisa kalian jadikan buat lapisan depan guys. Ya, ini pokoknya ini bakal jadi lapisan depan dari segitiga ini. Ini kan dapat segitiga guys. Ini bisa kalian bikin seperti ini guys. Ini buat lapisan pertamanya ya. Lapisan keduanya. Jadi ntar kalian bisa lem sendiri di sini. Tapi ini sebelum dilem, ini bakal dikasih lapisan merah dulu. Jadi biar gampang dilem. Di sini gue menggunakan saya menggunakan pita merah. Kalian bisa pilih sesuai selera kalian pitanya apa. Di sini yang ini kita bakal pakai pita merah. Seperti biasa ini dipotong sesuai ukuran yang lepas ya biar nggak ribet. Dan setelah dipotong kalian lem aja sesuai dengan kelebaran yang kalian inginkan. Biar di sini nggak begitu sempit. Di sini saya potongnya agak tipis ya guys ya. Soalnya di tengah dia bakal dikasih manik-manik lagi. Buat cara ngelemnya sama kayak ngelem mas tadi guys. Jadi atas dulu, jadi itu bawah dulu, habis itu atas. Nah, jadi dia bakal jadi seperti ini. Ya biasa, langsung dipotong aja ya. Ini guys hasilnya buat bagian segitiga kecilnya. Di sini saya bagian luarnya nggak dikasih apa-apa, jadi yang dia itu bagian kecil aja guys. Ntar dikasih manik-manik juga. Step berikutnya kita hanya perlu melem antara ini sama ini guys ya. Jadi kita lem aja guys. Kita lem dulu. Nah, ini buat ngelem kayak gini guys ya. Kita dimulai seperti biasa. Tugas sesuatu tuh dimulai dari yang paling penting dulu guys, yaitu bagian pondasi. Ini apaan sih pondasi, bikin topi beginian doang? Nah, jadi pondasinya itu adalah kita ngelem itu bagian patokan guys. Ini kan ada tengah ini yang kanan kiri belum tentu simetris guys. Jadi kita fokus ke yang tengah antara ini sama ini aja. Nah, ntar saya tinggal ikutin aja. Nah, ini kan dari lem guys, bagian pondasinya ya. Nah, ini kalau bagian apa tinggal di lem, kalian tinggal lem sisanya guys, kayak samping-samping gitu ya. Ya, ini adalah hasil setelah dilem ya guys ya. Dia jadi gak mungkin lepas guys. Jadi kalian tenang aja. Ini banyak lem-lem kayak gini, kalian tinggal bersihin aja. Ya. Ntar jadi bakal kayak gini guys. Dia udah bakal bersatu, dia udah bersatu ya guys ya. Nah, setelah kayak gini, kalian tinggal lem ke kalian tinggal masukin aja guys. Kalian tinggal masukin aja ini ke dalam ini dengan posisi yang simetris. Kalian pastiin tuh harus simetris guys. Ya. Soalnya kalau nggak simetris nanti bakal berpengaruh ke manik-manik yang kalian pasang. Guys, segini kayaknya udah lumayan simetris, jadi kita langsung aja tempel yang namanya si segitiga ini ke ringnya. Jadi guys, ini apa namanya, ini hasil tadi lemnya ini udah selesai. Ini ntar kita berikutnya tinggal lem manik-maniknya aja. Jadi manik-maniknya ntar kita dilem di sini. Terus ada juga bulu guys. Jadi ntar bulu-bulu yang udah disediain tadi bakal ditempel di kanan kiri itu masing-masing 3. Dan itu bulu-bulunya kalian harus dijadiin seperti ini guys. Jadi buat bulu-bulu itu kalian harus pilih bulu-bulu yang setidaknya tuh masih bisa berdiri. Nah,
Bulu-bulunya itu harus searah guys ya, searah dan nggak letoy kayak gini. Ya mungkin agak berlawanan arah tapi seharusnya nggak gini guys, atau ganti kayak gini. Ini boleh guys kayak gini guys, yang penting dia tuh nggak letoy dan ada begininya tuh, ini bisa taruh gini. Nah begini guys, ini buat buru-buru dimasang di kanan dan kiri. Dan setelah dilem, ini sebelum dilem dalam proses lemnya itu kita kasih bungkus sisa potongan tadi kayak gini. Ini potong aja guys, ya kecil lah buat bulunya doang. Ntar diselimuti itu, dibalut sama ini dilem juga gitu, lem sampai dibalut biar dia nggak misah-misah dan nggak buyar gitu. Nah setelah selesai itu tempel di masing-masing samping gitu. Kalian cocok-cocokin aja, kalian coba-coba pakai sambil diposisiin sesuai yang pas-pas aja gitu. Kalau udah pas baru kalian tempel manik-manik, atau prosesnya itu kan juga nggak apa guys. Di sini bakal lanjut ke proses pemasangan bulu ya guys ya. Di sini sudah dipilih 3 bulu pertama buat di sisi, mungkin di sisi kiri kali ya. Di sisi kiri ini. Ini langsung di iniin aja guys, di sini taruh. Ini udah dipotong ya, dapat segini. Ini kalian langsung selimutin aja. Ini kalau misal pemasangan awal tuh kalian pegang atas aja guys, kalau ujung atasnya aja, terus kalian lem ya. Kalau gak gini, kalian pegang ujungnya, ini kalian lem bagian atasnya dulu guys. Jadi bagian atas dari ketiga ini hati-hati ya, panas, jangan sampai terkena tangan kalian secara langsung. Oke guys, ini setelah udah jadi dilem, ini jangan lupa kalian selimutin ya. Jadi tadi tuh udah selesai tuh langsung disembutan guys kayak gini. Nah tunggu sampai kering, setelah kering tuh langsung kalian pasang aja begini guys. Ini usaha ini bagian depan guys, yang dia menghook begini paling depan ya. Jadi kayak ombak ke belakang gitu. Langsung aja dipasang guys di sini. Langsung aja di sini. Dia bakal jadi seperti ini ya. Ini kayak gitu. Nah ini bakal dilakuin hal yang sama juga di sisi kiri, sisi kanan. Jadi kanan kiri dia bakal jadi seperti ini. Hasilnya guys, jadi setelah tadi di sisi kiri doang, sekarang udah ada sisi kanan juga. Jadi di sini sisi kanan boleh kurang yang kiri karena bulu terlalu lebar, jadi mungkin kurang kelihatan di kamera. Tapi nggak apa-apa, ini adalah hasilnya, hasil dari penempelan bulu. Berikutnya kita tinggal menempel manik-manik di 3 di sini. Ini manik-manik yang medium di sini dan manik-manik yang kecil di sini ya guys ya. Jadi kalian sesuaikan aja. Di sini yang tadi tuh gue motifnya daun, saya bakal samain seperti ini ya, yang ini. Nah yang ini juga kayak gitu guys. Jadi yang ini bakal sama kayak yang ini gitu. Jadi yang di sininya tuh motifnya medium, yang medium. Yang di sini tuh tinggal yang medium. Ini mediumnya daunnya doang ya guys ya. Jadi di sini daunnya doang dan sisanya kecil-kecil semua. Karena muatnya yang itu. Ya itu aja. Ya jadi bagian kali ini bakal meneruskan bagian sebelumnya, yaitu mengelem seluruh bagian dari ini guys ya. Jadi mohon maaf nih, kameramen lagi gak ada, jadi kali ini saya akan melanjutkan buat penyusunan. Ini tahap itu sebenarnya cuma tahap nyusun mic doang, karena setelah itu ya udah nggak habis, udah nggak ada apa atau sudah jadi ya. Ini karena tahap memasang manik-manik itu butuh sedikit waktu, jadi buat proses memasang manik-manik ini akan dipercepat ya.
Ini buat apa yang pertama itu yang di atas tuh kalian boleh bentuknya setelah kalian ini mau gimana, tapi di sini saya bentuknya begini guys. Jadi ya, ini buat yang atas nih ya, ini saya samain sama sama yang sebelumnya, buat sama contoh pertamanya ini. Buat di bawah nih bakal ditaruh daun, dan daunnya itu yang pertama itu tepat di tengah-tengah di atas ini guys. Ini kalian bisa lihat, ini hasilnya tuh bakal kayak gini guys. Jadi dia daun terus jadi zigzag gitu ya. Jadi daun, titik daun, titik daun, titik daun, titik dan seterusnya. Dan bagian daun pertama ini ada di tengah-tengah topi gitu. Jadi dia bakal sering terus daun titik sampai ke semua ring dia kena semua gitu. Makanya itu penting tadi waktu pemasangan top segitiga ini tempat di tengah-tengah topi pengikat kepalanya ini guys. Jadi biar si daun-daun dan zigzagnya ini juga sama di kanan kiri. Jadi guys, ini adalah hasil dari penempelan manik-maniknya di bagian bawah. Kalian sudah bisa lihat di sini, ini sudah sempurna sekali. Di bawah sudah lengkap ya, sudah ada titik segala macam. Ini tinggal dibersihin aja dari sisa-sisa lem, ini benang-benang lem. Ini jelas ganggu banget sebenarnya, cuman ya mau bagaimana lagi, ini wajar sih. Cuma kalian bisa bersihin mungkin nanti kalau misal kalian risih ya. Sebenarnya udah jadi guys ya, tinggal dibersihin doang dari benang-benang lem, dan juga mungkin ada benang-benang dari pita-pita itu yang offset kayak ini nih. Tinggal kalian potong saja pakai gunting guys. Nah, kalian potongnya pakai gunting yang lewat-lewat dan masalah pun selesai. Dan itu saja video proses pembuatan serta langkah-langkahnya dari saya, Januar Ainuddin. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.